Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, karena adanya pandemi COVID-19, maka dengan terpaksa kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring, atau kalian belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru-guru yang ada di sekolah. Nah, untuk hari ini adalah mata pelajaran fisika. Kita akan mempelajari tentang elastisitas dan hukum Hooke. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai materi, Ibu Guru akan memberikan contoh. Nah, contoh yang pertama adalah pegas. Kalian pasti sudah pernah melihat pegas, ya. Nah, ketika kita memegang pegas, kemudian kita tarik atau kita menambahkan gaya pada pegas tersebut, kemudian kita lepaskan atau gaya yang kita berikan dihilangkan, maka pegas itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, contoh yang kedua, pada acara atau atlet lompat indah, saat mereka akan terjun, maka mereka akan berdiri di atas papan. Nah, saat mereka akan terjun, mereka memberikan tegangan kepada papan, yang kemudian papan itu akan meregang. Nah, besar regangan papan tersebut akan bergantung pada besar modulus elastisitas bahan. Dapat kita ketahui bahwa elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan dihilangkan. Nah, jadi benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan dihilangkan merupakan benda elastis. Sebaliknya, jika sebuah benda yang gayanya kita hilangkan tetapi benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut dinamakan benda plastis. Kemudian, modulus elastisitas akan bergantung pada besar regangan dan juga besar tegangan. Kita sudah mengetahui apa itu benda plastis dan juga benda elastis. Contoh dari benda elastis adalah karet dan juga pegas. Sedangkan contoh untuk benda plastis adalah plastik, plastisin, dan juga tanah liat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran yang terdapat pada elastisitas, yaitu ada tegangan, regangan, dan juga modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, selanjutnya untuk besaran yang terdapat pada elastisitas, yang pertama adalah tegangan. Tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Nah, untuk secara matematisnya akan Ibu tuliskan. Yang pertama ada tegangan. Nah, tegangan kita lambangkan kemudian untuk secara matematisnya tegangan sama dengan gaya per luas penampang. Nah, untuk gaya kita ketahui bahwa satuannya Newton. Nah, untuk luas penampang satuannya meter persegi. Untuk tegangan sendiri satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, yang kedua adalah regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan dapat dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awal. Nah, secara matematisnya akan saya tuliskan. Tegangan
dengan pertambahan panjang per panjang awal benda. Nah, untuk satuannya pertambahan panjang meter, panjang awal meter, jadi pegangan satuannya meter. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Satuannya Y. Nah, modulus elastisitas sama dengan modulus Young. Untuk perhitungannya adalah perbandingan antara tegangan kita ketahui lambangnya ini, per regangan. Nah, kemudian kita masukkan besarnya dari tegangan. Tegangan itu gaya dibagi luas penampang. Kemudian untuk regangan adalah pertambahan panjang per panjang awal. Nah, jadi dapat kita tuliskan gaya dikali panjang. Jadi kita dapat tuliskan gaya dikali dengan panjang awal, kemudian pertambahan panjang kita kali dengan luas penampang. Nah, untuk satuan dari gaya kita ketahui Newton. Kemudian satuan dari pertambahan panjang awal meter. Kemudian pertambahan panjang meter dan luas penampang meter persegi. Untuk satuan dari modulus elastis atau modulus Young adalah Newton per meter kuadrat. Kemudian ada batas elastisitas. Nah, sifat elastisitas suatu benda itu memiliki batas elastisitas atau akan sampai pada batas nilai tertentu. Nah, apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, maka benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan dihilangkan. Tetapi, jika gaya yang kita berikan lebih besar dari batas elastisitas, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hooke. Nah, pegas merupakan benda elastis karena dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan kepada pegas dihilangkan. Nah, gaya yang dapat menggerakkan kembali benda ke bentuk semula disebut dengan gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini akan kita jelaskan melalui hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu dinyatakan oleh Robert Hooke yang menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitas, maka benda pada pegas atau pada benda akan bekerja suatu gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya akan berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Robert Hooke ini kemudian dikenal dengan hukum Hooke. Nah, rumus dari hukum Hooke sendiri adalah hukum Hooke atau gaya pemulih.
adalah tetapan pegas yang besarnya Newton per meter. Sedangkan delta X merupakan simpangan benda yang satuannya adalah M. Nah, tanda negatif pada tetapan pegas karena gaya pemulih akan selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Tetapan pegas menyatakan ukuran kekakuan pegas. Pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas yang lunak akan memiliki nilai K atau tetapan pegas yang kecil. Kemudian ada energi potensial pegas. Contohnya, pada olahraga panahan, anak panah akan melesat jauh ketika kita menarik panah dengan maksimal untuk memberikan pegangan pada busur. Jika tali hanya ditarik sedikit, anak panah akan terlontar dalam jarak yang dekat. Hal ini berarti energi potensial elastisitas akan bergantung pada pertambahan panjang material elastis yang secara tidak langsung berhubungan dengan gaya yang diberikan pada benda elastis. Nah, untuk persamaannya, energi potensial elastis. Nah, energi potensial elastis kita lambangkan menjadi EP, yang besarnya adalah 1/2 dikali tetapan pegas dikali perubahan atau pertambahan panjang kuadrat. Nah, untuk satuan dari energi potensial elastis itu Joule. Nah, kemudian untuk tetapan pegas atau di sini ini adalah konstanta elastisitas. Konstanta elastisitas Newton per meter. Kemudian ada pertambahan panjang dengan satuan meter. Nah, energi potensial elastis lalu diubah menjadi energi bentuk lain. Dalam kasus panah dan ketapel, energi potensial elastis akan diubah menjadi energi kinetik. Ini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silahkan kalian mempelajari apa yang sudah Ibu Guru sampaikan dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Nah, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran yang kita lakukan secara daring dengan sangat baik. Nah, kemudian jika tidak ada pertanyaan akan Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.